Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. 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 Halaman 250. Thawabu silatir rahim wa in kuti'at. Abwabul bir wasilah. Halaman 250. Berapa ini? 248 atau 250. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu silatir rahim. Pahala menyambung tali persaudaraan, wa in quti'at, walaupun tali persaudaraan tersebut diputus. Ini berbuat baik ketika tidak dibaiki. Makanya akhlaknya manusia itu secara umum terbagi menjadi 4. Dari yang terbaik menuju yang terburuk. Yang pertama, yang terbaik adalah orang yang ketika kita berbuat buruk kepada dia, dia malah berbuat baik kepada kita. Semakin dikasari, semakin lembut. Semakin dizalimi, semakin memaafkan. Semakin dicaci maki, semakin tersenyum. Nah, ini namanya akhlak yang paling tinggi. Disebutkan dalam satu hadis, kalau orang mengerjakan 3 perkara, afuka amman zalamak, i'ta'uka man haramak, wa biwaslika man qata'ak. Memaafkan orang yang mendolimi, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, menyambung silaturahim kepada yang memutusnya, maka Allah akan menaikkan dia ke derajat yang sangat tinggi di surga. Ini berat memang. Kalau didolimi balas dolim biasa. Tapi kalau didolimi balas maafkan, dicaci maki dibalas dengan senyuman. Nah, ini namanya akhlak yang tertinggi seperti ini. Kemudian yang kedua, nah, mulai merendah akhlaknya. Itu kalau dibaiki baru berbuat baik. Ini berarti mukafi. Dalam istilah hadis mukafi. Laisal wasil bil mukafi. Mukafi itu orang yang
melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh orang lain kepada dia. Aksi dan reaksi begitu saja. Ada aksi, ada reaksi. Ada perbuatan baik, dia berbuat baik. Ada perbuatan buruk, dia balas berbuat buruk. Tidak ada yang berbuat apa-apa, nah dia juga tidak apa-apa. Jadi ini nomor 2, sudah lumayan. Yang ketiga, lebih buruk lagi. Dibaiki, kemudian lupa. Ini juga banyak ya, manusia-manusia yang modelnya begini banyak. Dia tidak berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak pernah merasa dibaiki oleh dia. Ini juga sangat banyak manusia yang modelnya begini. Ada orang berbuat baik kepada dia, mukanya datar saja seperti tembok. Tidak ada ekspresi sama sekali. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada sanjungan kepada pemberian, wes biasa gitu aja. Padahal sebenarnya dia butuh pada perkara itu. Tapi gengsi untuk mengatakan terima kasih, gengsi. Untuk menampakkan senyuman, gengsi. Yes, pokoknya yes, rai gedek. Diem. Cuek bebek. Lama-lama jadi bebek betulan. Ya tinggal disembelih potong bebek angsa aja. Kemudian yang keempat, yang lebih buruk lagi, nah itu ketika dibaiki malah berbuat buruk. Nah, ini orang yang paling buruk akhlaknya. Maka kalau kita ini pengen tahu kita ini baik atau tidak, ya kita lihat sikap kita kepada orang itu bagaimana. Karena yang dinilai oleh Allah adalah akhlak kamu kepada orang lain, bukan akhlak orang lain kepada kita. Itu enggak ada di catatan amal kita, itu enggak ada itu. Orang lain memuliakan kita, orang lain berbuat baik kepada kita, orang lain sedekah kepada kita, itu enggak ada di catatan amal kita, enggak ada. Tapi kalau kita ini senyum kepada orang, kita memaafkan orang, nah ini semua akan kita lihat di catatan amal kita. Maka yang perlu kita pikirkan tuh bagaimana akhlak kita kepada orang lain. Jangan memikirkan akhlak orang lain kepada kita. Karena akhlak orang lain itu di catatan amal mereka. Akhlak kita berada di catatan amal kita. Tapi coba kita lihat hari-hari. Orang itu yang dipikirkan apa? Ya akhlaknya orang lain kepada dia. Dia begini kepada saya, dia begitu kepada saya. Dia marah kepada saya, dia mukul saya, dia pokoknya orang lain. Dia tidak menghormati saya, dia tidak memperdulikan saya, dia mengabaikan saya. Dia mengkhianati saya. Ya, dan terusan ya, pokoknya orang lain semua. Tapi dia ke orang lain tidak pernah dipikirkan. Bagaimana akhlaknya tidak pernah dipikirkan. Nah, ini yang perlu kita renungi, karena yang akan kita lihat di catatan amal kita sebagai kebaikan itu akhlak kita kepada orang lain. Nah, kita lihat, kalau kita ada orang berbuat baik kepada kita itu sikapnya bagaimana? Kalau ada orang semakin berbuat baik kepada kita, kemudian kita semakin buruk kepada dia, berarti kita ini termasuk orang yang laim. Orang laim itu apa? Orang rendahan yang berakhlak buruk. Rendahan berakhlak buruk lagi, terus bagaimana itu? Nah, disebutkan dalam syairnya orang Arab, idza akramtal karima mallaktahu wa in akramtal laima tamarrada. Kalau engkau memuliakan orang yang mulia, maka kamu akan bisa mendapatkan hatinya. Tapi kalau kamu memuliakan orang yang hina, makin dimuliakan, makin kurang ajar saja. Tapi ini jangan lihat orang lain ke kita, kita kembali kita lihat kita sama orang lain itu bagaimana. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Walladzina orang-orang qala Allah Ta'ala,
Walladzina orang-orang yasiluna yang mereka menyambungkan hubungan amarallahu yang Allah memerintahkan bihi dengan ayyusala untuk disambungkan. Jadi yang disambung itu perkara-perkara yang memang diizinkan oleh Allah untuk disambung. Kali kekerabatan, nah itu kan diperintahkan untuk disambung. Persaudaraan dengan umat Islam, itu yang perkara yang harus disambung. Maka disambung. Tapi perkara-perkara yang tidak boleh disambung oleh Allah, hubungan bukan dengan mahram atau hubungan dengan orang yang tidak Islam, nah ini tidak ada. Kadang-kadang orang ini kebalik. Yang perkara yang diperintahkan untuk disambung malah diputus, yang harusnya diputus malah diikat erat-erat. Nah, akhirnya jadi keliru. Sama orang kafir itu ya, merangkul, sama orang Islam menendang. Musuhnya disayang, temannya ditendang. Nah, ini betul-betul kekeliruan yang besar yang terjadi pada umat Islam zaman sekarang itu. Sama orang Islam, sama-sama Islamnya betul-betul keras. Sama orang-orang yang tidak Islam malah lembut. Sifatnya bertentangan dengan sifatnya sahabat. Sifatnya sahabat itu asyidda wa 'alal kuffar rahama'u bainahum. Yang ada sama sekarang apa? Rahama bainal kuffar, asyidda bainal muslimin. Ini jadi kacau jadinya begini. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Takut kepada Allah itu adalah bekal keimanan yang tertinggi. Selagi orang itu masih takut kepada Allah, maka masih bisa selamat. Tapi kalau orang itu sudah enggak takut kepada Allah, maka tidak akan bisa selamat. Maka di akhirat nanti disebutkan orang yang akan dikeluarkan dari neraka, di antaranya orang yang pernah takut kepada Allah sekali saja. Satu tempat saja, satu detik saja, itu akan dikeluarkan dari neraka akhirnya. Bahkan disebutkan satu tetes air mata dikarenakan takut kepada Allah bisa memadamkan lautan api neraka. Ini di hadis ini. Maka nangis itu penting, tapi nangis yang pada tempatnya. Nangis karena takut kepada Allah, nangis karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nangis-nangis yang berharga ini. Tapi kalau nangis karena terhianati, ini kira-kira nangis yang ada nilainya apa enggak? Jadi nangis itu harus ada nilainya. Jadikan semua yang ada pada kehidupan kita itu bernilai, sampai tangisan air mata pun bernilai. Nah, dalam satu hadis disebutkan arba'un minasyaqa jumudul ain wa qaswatul qalb wal hirs wa tulul amal, atau kama jaa fil hadis. 4 perkara, tanda-tanda orang itu kalau memiliki 4 perkara ini, dia adalah orang yang celaka. Pertama, jumudul ain, matanya itu enggak bisa nangis. Ya, mata enggak bisa nangis ini jadi bahaya jadinya. Tanda-tanda orang celaka. Ya, repot. Kalau ada orang nangis malah diketawain. Udah gede masih nangis ya. Nah, ini keliru. Kalau nangisnya karena urusan dunia, ya memang memalukan kalau sudah dewasa nangis. Tapi kalau nangisnya karena takut kepada Allah, memang semakin tua harus semakin banyak nangisnya. Karena semakin tua semakin dekat pada kuburnya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir dengan hisab yang buruk. Maksudnya hisab yang berat, sebagaimana dalam hadis yang sahih, manukisa udziba, siapa yang ketika dihisab kemudian dia dipersulit oleh Allah, pasti nggak akan selamat, susah selamat.
Hasabtu nafsi falam ajid li salihan illa raja'i rahmatar rahmani. Wazantu a'mali alayya falam ajid fil amri illa hiffatal mizani. Wa zalamtu nafsi fi fi'ali kulliha waihi idan min waqfatid dayani. Ya Rabbi illam tarham illa dhattuqa man lil musi'il mudhnibil hayrani. Ya, jadi hasabtu nafsi falam ajid li salihan. Nah, kalau kita melihat amalan kita ini kadang-kadang Masya Allah, yang benar saja masih ada kelirunya. Apalagi yang keliru sudah nggak ada benernya. Yang ngaji saja masih ada yang lamunnya. Yang lamun ya mesti nggak ada ngajinya. Yang duduk di masjid ada tidurnya, lah yang tidur di gang suluk ya sudah nggak ada meleknya. Benernya kita ini tuh kadang-kadang masih ada kelirunya. Masya Allah. Illa rajai rahmatar rahmani. Satu-satunya harapanku, saya ini mengharap Allah masih mengampuni aku. Wa dhalamtu nafsi fi fi'ali kulliha wa fi idan min waqfatid dayani. Saya mendolimi diriku dalam semua perbuatanku. Hancur diriku ketika nanti aku dihadapkan di depan Allah. Ya Rabbi illam tarham illa dhattuqa man lil mudhnibil musi'il hayrani. Ya Allah, kalau engkau ini hanya merahmati orang-orang yang takwa saja, kalau pendosa kayak saya ini siapa yang mau merahmati ya Allah? Nah, ini perlu direnungi, perlu dirasakan. Karena memang semua akan dihadapkan kepada Allah, akan diurus amalannya oleh Allah. Maka perlu mikir akhirat itu harus terus dipraktekkan. Insyaallah semuanya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar untuk mencari ridho Tuhan mereka. Sabar, orang di dunia ini semua ya sabar. Tapi sabarnya ada yang ada nilainya, ada sabarnya yang enggak ada nilainya. Bahkan ada yang sabarnya menjadikan mereka masuk neraka juga ada. Kadang-kadang di sebagian daerah itu untuk berbuat keburukan itu perlu antri. Masuk stadion lihat keburukan itu antri. Bahkan sampai mati juga ada. Jadi orang untuk keburukan saja rela bersabar. Masa untuk surga kita nggak rela bersabar? Ya, jadi harus bersiap bersabar untuk cari ridha Allah, harus siap bersabar. Ada orang mencuri itu juga sabar kalau ketahuan malu. Orang-orang yang merampok juga perlu bersabar, kadang-kadang ditunggu seharian nggak ada yang lewat. Jadi melakukan keburukan-keburukan yang mendatangkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala saja orang itu rela bersabar. Nah, bagaimana untuk mendapatkan bidadari kita tidak rela bersabar? 10 tahun itu terlalu ringan. Kalau untuk mencari surga 10 tahun itu terlalu sebentar. Tapi untuk belajar dunia 3 hari itu terlalu lama. Kadang-kadang aneh kalau di pondok 10 tahun itu pada protes. Wah, apa kok 10 tahun lama sekali. Tapi kalau sekolah itu Masya Allah bertahun-tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun lagi sudah 12. Tambah lagi kuliah S1, S2, S3 jadi profesor, profesor 1, profesor 2, profesor 10 pun sekalipun terserah. Itu sampai kepalanya botak, sampai hilang kepalanya pun kalau perlu. Itu mereka nggak ada yang protes. Ini kok pendidikannya nggak habis-habis ya? Nggak ada yang protes. Tapi kalau belajar agama ini baru setelah daurah ada tahasus, baru waduh, kok tahasus lagi bagaimana? Ilmu saya sudah mentok. Iya mentok, nggak ada yang tahu mentok katanya. Ini nggak hafal itu nggak hafal, mentok. Ya, makanya ahli dunia itu Masya Allah orang mulai kecil sudah dididik dengan keduniaannya. Baru lahir
Ya, sudah ada posyandu, nanti kecil dikit, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, jadi profesor, pasca sarjana, prasarjana, terus masa tua, selesai masa tua. Selesai masa tua pun masih dipikirkan, tapi akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Nah, makanya 10 tahun itu sebentar, sangat sebentar. Lah sebentar kok nggak mau sabar, harus siap sabar di neraka itu nanti. La ilaha illallah, harus sabar. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Makanya salat ini diperbaiki. Diperbaiki apanya? Yang pertama kali ya rukun syaratnya itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi kita ini santri kok nggak tahu rukun syaratnya salat nih, ghairu ma'dzur. Kanan kirinya ulama semua, masa dia nggak tahu cara salat bagaimana? Kadang-kadang kalau dilihat tuh ada yang sujudnya itu masih keliru, kakinya nggak menampak dengan baik. Ada Fatihah itu malah diem saja merenung. Mana ada sholat perenungan itu nggak ada. Sholat itu ibadah, bukan ibadah diam. Maka baca Fatihah itu harus dibaca. Maka menurut mazhab kita, semua bacaan dalam sholat kalau tidak sampai terdengar telinganya sendiri maka tidak sah. Kalau itu fardu maka sholatnya tidak sah. Kalau itu sunnah maka nggak dapat pahala. Sholat kok diem-dieman nih, mau pakai telepati bagaimana? Nah, diperhatikan. Sholat zuhur itu bukan berarti kok satu masjid gak ada yang baca Fatihah, bukan. Ya harus tetap baca. Bukan kok nah, tidur jadinya nanti. Jadi diperhatikan, jangan sampai keliru, angkat tangan pada waktunya, tidak angkat tangan pada waktunya. Karena kalau orang angkat tangan tidak pada waktunya, waktu sholat itu bisa batal sholatnya. Seperti rakaat kedua kok angkat tangan, nah itu batal sholatnya. Rakaat keempat angkat tangan, itu batal sholatnya menurut sebagian pendapat begitu. Kadang-kadang rakaat ketiga malah nggak angkat tangan, rakaat kedua angkat tangan. Nah ini kan santri bagaimana yang begini ini? Atau nggak angkat tangan sama sekali, pindah madhab berarti. Jadi ini harus diperhatikan. Sholatnya itu, rukun syaratnya itu diperhatikan. Jangan sampai kita ini hari-hari sholat, tapi yang mana rukunnya, yang mana syaratnya, yang mana sunnahnya, sing penting sholat. Akhirnya lama-lama, sing penting meneng, lama-lama, sing penting Islam, lama-lama nggak Islam juga. Wa aqamus salata wa anfaqu, dan mereka berinfak mimma dari perkara razaqnahum, yang aku telah memberi rizki kepada mereka, sirran dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan dengan terang-terangan. Wa yadra'una, dan mereka menolak bil hasanati dengan kebaikan, as-sayyi'ata keburukan. Maksudnya sebagian mengartikan ada 3 pendapat di antaranya di sini. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, artinya setiap berbuat dosa langsung istighfar. Kemudian yang kedua, setiap selesai melakukan keburukan langsung melakukan kebaikan. Diqadha keburukan itu namanya muaqabatun nafs, kata sebagian sufi itu begitu. Biar kita bisa istiqomah, kalau diri kita itu meninggalkan satu amalan harus langsung dihukum dirinya. Itu ada seorang ulama, beliau ketiduran enggak tahajud, maka langsung dihukum setiap malam tidur di atas atap selama setahun utuh. Setahun ini saya nggak akan tidur dalam rumah, karena waktu tidur dalam rumah saya nggak tahajud. Nah, ini namanya orang pinter tuh begini, orang tahu apa yang harus dilakukan ketika di dunia ini, maka dirinya selalu membuat bagaimana dirinya itu bisa amal. Maka ulama-ulama yang soleh pada zaman dulu ada sebagian yang setiap musim panas maka tidur di ruangan tertutup pakai selimut biar nggak bisa tidur. Nanti kalau musim dingin langsung tidur di atas nggak pakai selimut biar kedinginan nggak bisa tidur. Kalau kita kan nggak, cari tempat yang PW,
paling gelap, tersembunyi, selimut, kasur semua ditumpuk jadi satu, bilangnya ketiduran. Bukan ketiduran, memang jadi kepompong ya, bangun-bangun. Nah, ini wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kemudian yang ketiga artinya setiap ada orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Ulaika lahum 'uqbad dar. Ulaika mereka semua itu lahum bagi mereka. Ulaika orang-orang yang memiliki sifat seperti itu lahum bagi mereka 'uqbad dar. Akhir yang baik, negeri yang baik. Negeri yang baik maksudnya di akhirat itu surga. Jannatu 'adnin, yaitu surga Aden. Surga Aden itu adalah surga yang menjadi di sebagian riwayat intinya surga itu surga Aden. Atau Jannatu Aden, Aden itu bagi sifat Darul Iqamah. Iqamah itu maksudnya tempat tinggal, tinggal yang selama-lamanya yang tidak ada pergi-perginya lagi. Jannatu Aden, tempat tinggalnya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan solehin, ini Jannatu Aden. Dengan penuh kenikmatan yang sudah tidak bisa kita bayangkan. Anharuha min ghairi uhdudin jarat subhana mumsikiha 'anil faydani tajri min tahtihim mufajjaratan kama sya'u wa ma lin nahri min nuqsani asalun musaffa thumma ma'un thumma hamrun ثم أنهار من الألبان والله ما هذه المواد كهذه لكنهما في اللفظ يجتمعان أنهارها في غير أحدود جرت. Sungai-sungai surga itu mengalir bukan di kanal-kanal, tapi mengalir di tanggul-tanggul. Yang tanggulnya itu terbuat dari emas dan perak. Kalau kanal itu ke dalam, nah, kalau tanggul itu ke atas. Jadi datar terus ada penahannya. Sebagian riwayat bukan di tanggul, sebagian riwayat nggak ada pembatasnya, tapi ya nggak jatuh kemana-mana airnya. Jadi transparan pembatasnya itu. Subhana mumsikiha 'anil faydani. Maha suci zat yang menahannya sehingga nggak jatuh kemana-mana. Tidak ada tanggulnya, tidak ada kanalnya, tidak ada pembatasnya, tapi sungainya mengalir gitu saja, mengalir pada kudratullah. Tajri min tahtihim kama sya'u mufajjaratan. Sungainya ini bukan mengalir ke bawah atau mengalir ke atas atau mengalir ke kanan atau mengalir ke kiri, mengalir sesuai selera pemiliknya. Ini kamar saya ini pengen ada sungainya, masuk kamar. Sungainya masuk kamar. Pindah ke istana, masuk ke istana. Ini tempat makan, pindah ke tempat makan. Ini pindah ke kebun, langsung sungainya pindah ke kebun. Karena yang punya itu selalu taat kepada Allah ketika di dunia, maka semua perkara ketika di surga dibikin oleh Allah taat kepada Dia. Dulu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala Dia tunaikan sekemampuannya. Sekarang keinginan-keinginan Dia Allah tunaikan dengan kudrah Allah yang tidak ada batasnya. Dulu dia taat kepada Allah dalam waktu yang hanya sebentar saja, Allah balas dia nikmat yang tidak ada batas dan tidak ada akhirnya. Ini Jannatu Aden. Sungainya tidak pernah berkurang. Nah, di sungai-sungai itu di pinggirnya nanti ada buah-buahan, di pinggirnya ada hewan-hewan, di tanggul-tanggulnya ada bidadari-bidadari yang menanti. Santri-santri Al-Fatah yang mau wisuda mana ini? Yang mau wisuda itu, yang nggak wisuda nggak tahu. Makanya akhirat dengan dunia ini satu koneksi saja, dekat saja. Maka orang yang di akhirat bisa melihat dunia. Bidadari-bidadari yang di akhirat itu bisa melihat calon-calon suaminya di dunia, bisa dilihat. Nah, kalau suaminya ngantuan gitu, apa nggak malu itu? Kalau ada hadisnya, ketika seorang perang, maka calon istrinya di surga sana bilang,
Nah itu lihat suami saya maju paling depan. Maka dia langsung, lihat tuh. Nah, kita lagi dilihat nih, sekarang lagi dilihat nih. Yang duduk di belakang, malu, aduh kok di belakang ya. Iya ya, suamimu kayak begitu bentuknya ya. Aduh, iya nih gimana ya nasib. La ilaha illallah. Makanya ini yang dilihat ini semuanya ini sekarang ini. Kalau suaminya ngerokokan bagaimana? Waman salaha min abaihim, waman dan orang-orang salaha yang soleh, yang beriman, min abaihim dari kalangan nenek moyang mereka, wazwajihim dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim dan keturunan-keturunan mereka. Jadi ini antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang iman, mereka bisa mengangkat derajatnya kerabat-kerabat mereka yang sama-sama iman. Jadi kalau masih ada keimanan ini nanti bisa reunian di surga. Tapi kalau sudah tidak ada keimanan maka akan berpisah selama-lamanya. Naudzubillah. Nah kita ini punya acara reuni ini, punya target reunian akbar. Bukan reunian akbar ketika Syawal saja, tidak. Ini reunian akbar ketika di surga. Semoga nggak ada yang ketinggalan. Kalau kita reuni di dunia ini, masya Allah, tiap tahun itu berkurang orangnya. Mau pertemuan malah adanya perpisahan. Ini sudah mati, yang ini sudah sakit, yang ini lagi nggak tahu muntaber, mundur teratur tambah berita. Yang ini, jadi tambah tahun tambah berkurang orangnya. Tapi kalau reuni di surga itu, ya nanti kalau memang sudah masuk semua, ya akan ada pertemuan yang tidak ada perpisahan. Makanya dipersiapkan untuk reuni di surga ini, dipersiapkan. Ajak teman-temannya, ajak keluarganya, ajak ayah ibunya, ajak adik-adiknya untuk ngamalkan agama bersama-sama sehingga bisa reunian ketika di surga. Allahumma ja'alna minhum. Wal malaikatu dan para malaikat yadkhuluna pada masuk alaihim atas mereka min kulli bab dari semua pintu. Malaikat-malaikat itu ada masuk, disebutkan dalam satu riwayat orang iman itu kalau duduk ada banyak khodim yang berjajar, pengawalnya banyak. Bahkan dalam satu riwayat yang lain dikatakan paling minimal itu yang paling rendah derajatnya pengawalnya 1 juta. 1 juta itu bukan karena banyak maling, malingnya sudah nggak masuk surga malingnya. Ini untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Maka ketika berjajar pengawal itu saking banyaknya sampai ke pintu sampai berjajar. Lagi santai, ya di surga santai terus. Kalau nggak santai nggak jadi surga berarti nanti jadinya. Kadang-kadang dalam satu riwayat itu nyandar begini itu merubah posisinya 70 tahun sekali. Jadi geser 70 tahun gini lagi, geser lagi 70 tahun lagi. Bahkan sebagai riwayat gesernya 300 tahun sekali. Apa nggak capek itu? Kan sudah nggak ada absen lagi. Jadi nggak perlu kemana-mana, di situ aja. Kalau di dunia ini absennya alfa, nanti di absen lagi di akhirat. Jadi santai di surga. Makanya kalau pengen nyantai di surga jangan di sini, bukan tempatnya nyantai di sini. Tengah-tengah santai begitu, pengawalnya dekat pintu bilang, ada malaikat yang mau izin sowan. Sampaikan sampingnya, sampaikan sampingnya, sampaikan sampingnya, sampaikan sampingnya, sampai kepada orang iman di situ. Ya, izinkan masuk, izinkan masuk, izinkan masuk, izinkan masuk, izinkan masuk, sampai ke pintu. Akhirnya malaikat datang. Malaikat mau ketemu orang iman itu izin dulu. Ya, karena orang imannya di dunia juga kemana-mana izin dulu kayaknya. Kalau yang bludas tuh nggak tahu bagaimana itu. Sampai situ, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kalian sebab kalian dulu telah sabar. Tapi keluar, nanti ada lagi malaikat yang lain, assalamualaikum, keluar lagi, ada malaikat lagi, assalamualaikum, ya sudah, salam-salam gitu aja. Gak ada siang, gak ada malam di surga itu, semuanya terang terus.
Diketahui siang dan malamnya dengan ketika malam itu nanti tutup tirai. Cuma tirainya aja ditutup, tapi tetap terang terus. Karena hatinya ahli surga di dunia juga terang, maka sudah di surga tinggal terangnya aja. Gelap-gelap sudah dibuang semua. Nah, makanya salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian sebab sabar kalian, bukan sebab salamun alaikum bima nimtum, enggak ada. Salamun alaikum bima tahortum juga enggak ada. Salamun alaikum sebab kalian masbuk juga enggak ada. Salamun alaikum sebab kalian di bawah pohon juga enggak ada. Yang ada salamun alaikum bima sabartum. Salatullah